Ya, lalu bagaimana persiapan para capres menghadapi debat capres perdana besok? Kejutan-kejutan apa yang akan disiapkan oleh masing-masing capres? Kita akan membahasnya bersama 3 orang perwakilan paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Dari nomor urut 1 ada Mas Ismail Bakhtiar, jubir Timnas Amin. Selamat sore Mas Ismail. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari nomor urut 2 ada Pak Wihadi Wianto, jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat sore Pak Wihadi. Sore Mas, sore. Ya, Sore semuanya. Dan dari nomor urut 3 ada Bung Heru Muzaki, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore Bung Heru. Selamat sore Mas. Baik, saya ke nomor urut 1 dulu ya. Ini ada Mas Ismail. Mas Ismail, apa yang menjadi andalan dari paslon nomor urut 1 untuk bicara dari tiga topik ini ya? Ada hukum, ada HAM, hukum dan HAM dan pemerintahan. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tentu saja secara spesifik ini akan jadi surprise, akan menjadi sesuatu yang akan dinanti-nantikan oleh masyarakat, sehingga secara spesifik dan detail dalam kesempatan ini tentu saya belum bisa menyampaikan hal itu. Tetapi yang pasti yang saya ingin sampaikan bahwa dalam debat capres yang akan berlangsung besok, konsentrasi dan salah satu submateri yang akan disampaikan oleh Pak Anies terkait dengan persoalan pengentasan persoalan HAM. Dan kalau selama ini mungkin sering kita dengarkan, sering kita diskusikan terkait dengan persoalan HAM yang ada di masa lalu, ataupun HAM masa kini, dan HAM yang mungkin saja terjadi di masa depan, kami ingin mengambil satu simpulan bahwa diskusi terkait dengan HAM ini besok akan ada satu materi spesifik yang akan disampaikan oleh Mas Anies, dan insya Allah semoga ini bisa menjadi Di-spill dong, di-spill apa Mas? Saya soal apa nih kasusnya? Saya spesifik tidak ingin menyampaikan dulu kepada publik, biarlah Mas yang besok menyampaikan kepada publik Mas. Nanti tidak jadi surprise buat masyarakat. Buat kami ini adalah ajang masyarakat menilai program mana yang paling realistis, dan kami menjanjikan insya Allah persoalan HAM ini salah satu konsentrasi yang akan sangat spesifik dibahas oleh Mas Anies besok insya Allah. Baik, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, apa yang menjadi titik fokus dari Pak Prabowo Gibran untuk besok ya? Saya kira kita tidak akan membuat satu titik fokus yang mana, tetapi semuanya itu adalah isu penting, ya kan, penegakan hukum, HAM dan pemerintahan. Itu adalah sesuatu hal yang 3 hal yang memang menjadi suatu pilar daripada penyelenggaraan negara. Jadi saya kira apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo itu jelas bukan sesuatu hal yang mesti harus menitik beratkan kepada salah satu saja. Tetapi di sini Pak Prabowo sudah bisa memberikan apa yang akan disampaikan dalam nanti besok debat itu. Jadi saya kira tidak ada hal yang khusus, tetapi adalah sesuatu hal yang memang menyangkut kepada permasalahan-permasalahan penegakan hukum, HAM, dan kemudian juga pemerintah. Jadi saya kira itu hal yang kita hadapi dengan sesuatu hal yang memang sudah ada yang saat ini, dan kita meneruskan apa yang sudah ada saat ini. Jadi 3-tiganya akan menjadi konsentrasi besok ya, penuh. Maksudnya untuk Pak Prabowo bisa sampaikan dalam narasinya nanti ya? Ya, saya kira itu semuanya akan dibahas oleh Pak Prabowo ya, karena memang temanya adalah itu. Baik, saya ke Bung Heru kalau gitu. Bung Heru, bagaimana persiapan dari Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk debat besok? Iya, Mas. Jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa tidak ada persiapan yang betul-betul khusus ya, karena mengingat bahwa capres dan cawapres nomor 3 ini kan memang sudah berkecimpung dan rekam jejaknya sudah terbukti dalam topik-topik yang akan dibicarakan besok. Jadi tidak ada persiapan khusus, namun juga beberapa kami hanya memoles saja dari tim pemenangan nasional, hanya memoles apa yang akan dibicarakan besok oleh Pak Ganjar dan oleh Pak Ganjar terutama, karena besok adalah debat capres. Nah, kemudian beberapa topik-topik yang akan muncul besok itu juga sudah dipertimbangkan dengan matang dan sudah dipersiapkan dengan matang, mengingat juga Pak Ganjar sudah biasa berbicara di depan publik, kemudian rekam jejaknya juga sudah pasti. Jadi di tema-tema ini beliau akan lebih banyak mengutarakan visi dan misi, kemudian rekam jejak beliau di topik-topik yang akan diutarakan besok. Begitu, Mas. Baik, ini kan besok masih bicaranya soal hukum dan HAM, lalu soal pemerintahan ya. Sementara kan mungkin kalau yang kita tahu bahwa Mas atau Pak Mahfud yang lebih banyak menguasai bidang itu. Apakah memang Pak Ganjar ada persiapan khusus begitu? Tidak ada persiapan khusus, Mas. Tapi
kita hanya memoles saja. Pak Ganjar juga sebenarnya sudah tahu kerangka-kerangkanya dan kemudian sudah memahami betul apa visi misi beliau, sehingga kita hanya memoles saja. Dari Pak Mahfud juga memberikan masukan, kemudian dari TPN hanya memberikan polesan-polesan sedikit saja. Begitu, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Mas Ismail ya. Mas Ismail, untuk besok itu kan ada ada tanya jawab ya dan saling menanggapi juga. Ya, apakah dari pasangan Mas Anies dan juga Caimin ini siap untuk saling menanggapi satu dengan yang lain? Jawabannya sangat siap, Mas. Jadi jangankan pertanyaan dari sesama capres dan cawapres, selama ini Mas Anies sudah punya program namanya Desak Anies. Kalau Gus Imin punya program namanya Selepet Imin. Jadi kami dengan konsep debat sudah sangat terbiasa, dan buat kami debat ini adalah forum adu gagasan, sehingga semua kemungkinan pertanyaan yang muncul oleh tim pakar, oleh tim internal, kami sudah melakukan kajian, sudah melakukan diskusi yang mendalam. Dan yang terpenting, kalau khusus dari pasangan Anies Muhaimin sendiri, hari ini kami tidak mengambil kampanye. Kami hari ini libur, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental, sebagaimana besok insya Allah masyarakat akan mendengarkan gagasan yang realistis, narasi yang memungkinkan akan kita kerjakan selama 5 tahun ke depan ketika mandat dan kepercayaan itu dititipkan kepada kami di 2024 mendatang, Mas. Jadi secara spesifik, tim internal telah melakukan kajian dengan mendalam, melibatkan ratusan pakar, dan insya Allah apa yang akan kami sampaikan besok adalah forum-forum yang mungkin selama ini sudah sering kami gaungkan di masyarakat, tetapi secara spesifik insya Allah besok akan ada surprise yang akan disampaikan oleh Mas Anies ataupun di debat capres yang akan berlangsung. Baik, nah ini besok itu kan bicara soal penegakan hukum ya, Mas Ismail ya. Dan kalau kita lihat memang Pak Mas Anies itu memang lebih ke gubernur dan tata kelola pemerintahan. Kemudian Caimin itu juga bicara, mungkin dia pernah menjadi menteri untuk administrasi dan sebagainya. Tapi untuk penegakan hukum, bagaimana ini? Apa visi misi dari capres Anda di sana? Di internal tim kami, Mas, jangan lupa ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ada Prof. Hamdan Sulfa yang memang statusnya sebagai Ketua Dewan Pakar. Sehingga seluruh masukan-masukan terkait dengan penguasaan persoalan penegakan hukum di Republik ini kami telah diskusikan dan kami sudah tahu akar masalahnya di mana, penyelesaiannya apa. Insya Allah besok semua akan kami sampaikan. Yang pasti bahwa konsentrasi kami terkait dengan indeks penegakan hukum yang secara angka terjadi penurunan, itu kami pastikan bahwa insya Allah akan kami kembalikan kepercayaan publik, sehingga masyarakat tidak perlu ada pun sedikit lagi keraguan terhadap semua persoalan-persoalan hukum yang akan kita selesaikan ke depannya. Baik, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kan besok bicara soal penegakan HAM juga. Dan capres Anda ini kan salah satu yang selalu saja diisukan sebagai orang-orang yang melanggar HAM begitu. Yang sampai sekarang juga kita nggak tahu buktinya ada atau enggak. Tetapi bagaimana Anda akan menanggapi jika nanti besok ini dipermasalahkan oleh capres-capres yang lain begitu? Dari besok sebelum ditanggapi, saya menanggapi apa yang menjadi tuduhan Anda. Jadi saya kira bahwa apa keputusan daripada Dewan pada saat yang memutuskan Pak Prabowo itu tidak pernah ada yang memutuskan bahwa dia terlibat. Terus kemudian kalau kita lihat saat ini, pada saat Pak Prabowo sebagai cawapres Ibu Megawati, itu tidak pernah ada yang namanya dugaan-dugaan masalah HAM. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat tahun 2014 tim sukses daripada Pak Ganjar, tim sukses daripada Pak Prabowo itu adalah Pak Mahfud. Kalau Pak Prabowo melanggar HAM, tentunya Pak Mahfud tidak akan mau sebagai ketua tim. Kemudian kalau misalnya pada saat pemilihan gubernur Jawa DKI, Anies itu pada saat itu diusung oleh Pak Prabowo. Artinya di sini, kalau memang Pak Prabowo itu melanggar HAM, tentunya Anies tidak akan mau diusung oleh pelanggar HAM. Nah, ini kan menunjukkan pada saat Ibu Mega pun sebagai tidak akan mau sebagai cawapresnya. Kalau misalnya memang pada saat itu Pak Prabowo melanggar HAM. Nah, jadi tidak ada satupun keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ada pelanggaran HAM. Nah, jadi di sini saya hanya meluruskan apa yang Anda sampaikan tadi. Tapi apapun besok,
pertanyaan-pertanyaan tentang HAM, tentunya kita juga sudah siap apa yang harus disampaikan tentang masalah HAM. Boleh di-spill Karena HAM Pak, visi misinya Pak, terkait penegakan HAM-nya. Ya, kalau saya bilang visi misi besok yang menyampaikan lebih baik daripada capres dan cawapresnya, bukan kami. Ya, jadi saya kira itu adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan besoklah yang akan menjadi gongnya, gong daripada debat itu. Jadi saya kira kita tidak perlu untuk membuka dulu saat ini, gitu kan. Biar kejutan begitu ya. Baik. Iya. Baik, saya kembali ke Mas Heru. Mas Heru gimana nih? Mohon maaf, saya kalau sudah selesai saya mau meninggalkan dulu ya, karena saya ada acara yang lain lagi di TV lain lagi. Oke, kalau Anda sudah harus jalan sekarang, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak. Terima kasih. Ya, saya ke Mas Heru. Mas Heru, apa sebenarnya visi misi capres Anda terkait pemberantasan korupsi ini ya? Karena kalau lihat kan memang Mas Ganjar baru saja itu mengatakan bahwa koruptor akan dikirim ke Nusa Kambangan begitu. Tetapi itu kan hasil akhirnya dan apakah itu akan memberikan efek jera begitu? Nah, mungkin Anda bisa sedikit elaborasi mengenai visi misi yang lebih jelasnya lagi. Ya, mungkin nanti lengkapnya besok akan diutarakan oleh capres yang bersangkutan dan oleh Mas Ganjar ya. Cuman mungkin untuk specifically untuk efek jera ini, Mas, ini menjadi perhatian kita juga. Karena dan saya juga yakin semua calon juga memikirkan hal yang sama. Apa efek jera untuk korupsi ini? Apa yang dikatakan Mas Ganjar kemarin hanya salah satu metode saja, bahwa untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor, maka dipindahkan di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan. Seperti contohnya itu. Tapi bukan hanya itu saja metodenya. Ada beberapa metode yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar juga. Seperti misalkan memperkuat KPK misalkan. Atau nanti dilihat dari kalau dilihat dari indeks pemberantasan korupsi kita masih lemah. Nah, ada metode-metode lain juga yang akan dilakukan Mas Ganjar nantinya untuk memperkuat bagaimana kita memberantas korupsi ini, termasuk meningkatkan transparansi ya dalam pemerintahan, kemudian meninggikan juga atau meninggikan juga indeks kebebasan berbicara sehingga ada kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Mungkin itu poin-poin besar dari visi misinya Ganjar Mahfud yang mungkin besok akan diutarakan secara lebih lengkap oleh Mas Ganjar pada saat debat capres. Baik, saya kembali ke Mas Ismail. Mas Ismail mungkin ada tanggapan mengenai yang mungkin ide yang disampaikan tadi? Saya terpaksa harus spill sedikit, Mas. Jadi biar mengobati rasa penasaran apa yang akan dibahas oleh Mas Anies besok terkait dengan persoalan penanganan indeks korupsi ini. Yang pertama mungkin teman-teman wartawan sudah sering menanyakan ini ke Mas Anies, dan Mas Anies tegas bahwa salah satu persoalan kita adalah bagaimana kemudian undang-undang perampasan aset ini menjadi salah satu priority ke depan. Jadi ini agenda yang sedang akan dilakukan oleh Mas Anies di 2024 mendatang. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa persoalan penyelesaian korupsi ini butuh partisipasi publik. Sehingga partisipasi publik ini akan kita fasilitasi melalui langkah-langkah preventif. Jadi masyarakat sipil akan difasilitasi bagaimana melakukan pengentasan persoalan kasus-kasus korupsi yang kemudian di dalamnya mungkin boleh jadi akan ada kurikulum di sekolah-sekolah dan beberapa hal yang mungkin lebih spesifiknya besok akan disampaikan oleh Pak Anies di forum debat. Baik kalau begitu. Terakhir mungkin singkat saja barangkali dari Mas Heru. Apakah besok ini betul-betul Mas Ganjar akan menyampaikan suatu hal yang menarik, mungkin ada gimmick-gimmick khusus barangkali? Ya kalau sebelumnya kan ada menyampaikan waktu lagi di KPU ya, menyampaikan langsung bahwa ada pelanggaran-pelanggaran di dalam MK begitu ketika terbukti bahwa ada pelanggaran begitu ya. Nah, apakah akan dimainkan juga di sana? Pertama, mungkin itu bukan disebut gimmick ya. Apa yang dikatakan Mas Ganjar mengenai pelanggaran-pelanggaran ini adalah memang fakta yang terjadi di lapangan yang kita alami. Kemudian yang kedua, apa yang akan disampaikan Mas Ganjar besok, mungkin kita tunggu saja besok Mas. Karena kita tidak bisa spill di sini, kita tunggu saja besok. Mungkin itu. Baik.
Tampaknya semua juga sudah siap ya untuk menghadapi debat perdana besok. Jadi saya pikir selamat untuk semuanya. Sukses masing-masing capres. Dan kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat Mas. Salam sehat.